Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Di balik senyum para karakter, lampu warna-warni dan lagu-lagu bahagia, ada sisi lain dari taman bermain paling terkenal di dunia yang jarang dibicarakan ini. Disney memang dikenal sebagai tempat paling membahagiakan di dunia ini ya. Tapi apa jadinya kalau hari liburan berubah menjadi tragedi? Dan kenapa beberapa insiden ini seperti disembunyikan ya? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana. Mari langsung aja yuk kita bahas. Nomor 8. Big Thunder Mountain Railroad. Dulu di Disneyland Amerika ada wahana kereta cepat bernama Big Thunder Mountain Railroad. Konsep awal wahana ini tuh akan bikin pengunjungnya melaju kencang melewati ngarai, gua, sama terowongan juga ya teman-teman. Pokoknya sensasinya tuh kayak naik kereta tambang di pegunungan gitulah. Tapi sayangnya setelah beroperasi selama lebih dari 20 tahun, mendadak di tanggal 5 September tahun 2003 saat keretanya sedang melaju di dalam terowongan, bagian depan kereta yang berbentuk seperti lokomotif itu tiba-tiba keluar dari jalurnya karena ada bagian roda yang lepas. Jadi pokoknya bagian depan keretanya itu terlepas, menghantam langit-langit terowongan dan bikin seorang pria bernama Marcelo Torres sampai kehilangan nyawanya. Selain itu, 10 penumpang lainnya pun sampai kena patah tulang. Setelahnya, ternyata ketahuan kalau kecelakaan ini bisa sampai terjadi akibat dari kesalahan perawatan yang dilakukan. Beberapa hari sebelum kecelakaan, kabarnya nih ada teknisi yang tidak masang baut roda keretanya dengan benar ya. Bahkan baut cadangan pengamannya juga tidak dipasang. Nah, karena bautnya itu longgar, roda keretanya pun jadi lepas saat kereta berjalan dengan kencang. Nomor 7. Roger Rabbit's Cartoon Spin. Sebagai tempat yang harusnya bikin anak-anak seneng, Disneyland sayangnya lalai dalam menjaga wahana Roger Rabbit's Cartoon Spin-nya karena berujung bikin bocah bernama Brandon Zucker ini jadi kehilangan nyawanya. Oke, ceritanya pada tanggal 22 September tahun 2000, waktu dia tuh masih umur 4 tahun, Brandon mau main wahana ini tuh sama ibunya. Nah, waktu nggak sengaja sepatunya jatuh ke bawah kereta, bocah ini tuh pengen untuk mengambil sendiri gitu ya guys. Siapa yang nyangka gara-gara ini, Brandon berujung jatuh dan juga terjepit di bawah sana selama 10 menit. Dari sini, dirinya mengalami luka-luka yang sangat parah, yaitu organ dalamnya rusak, tulang panggulnya patah, dan otaknya pun kekurangan oksigen karena sempat tidak bernafas cukup lama. Hidupnya pun berubah total. Setelah itu, Brandon gak bisa jalan atau ngomong lagi. Dirinya juga harus dirawat di rumah sakit dan menjalani banyak terapi selama bertahun-tahun. Keluarganya tuh sangat sedih tapi tetap berjuang merawat Brandon dengan penuh cinta. Hingga akhirnya 8 tahun kemudian Brandon meninggal dunia. Pada tahun 2009 di usianya yang ke-13 tahun, Brandon meninggal dunia karena komplikasi dari luka-luka yang dideritanya sejak kecelakaan tersebut guys. Nomor 6. Columbia Sailing Ship. Niatnya sih, pihak Disneyland membuat wahana Columbia Sailing Ship ini biar anak-anak bisa naik ke atas kapal di dunia modern gitu ya guys. Tapi sayangnya wahana ini malah berujung memicu perdebatan secara nasional dan juga menghasilkan regulasi baru untuk setiap taman hiburan di California. Kenapa alasannya? Jadi di tanggal 24 Desember tahun 1998 lalu, saat kapal Columbia mendekat ke dermagannya, ada seorang pegawai Disneyland yang iketin tali kapal ini ke besi pengait di badan kapalnya. Tapi kapalnya ternyata datang terlalu cepat dan tali yang dipakai pun bukan tali biasa, melainkan tali nilon yang elastis dan bukan tali rami yang biasanya dipakai. Nah, karena kapalnya terlalu cepat dan talinya pun terlalu kuat, tekanan besar ini menarik besi pengait itu lepas dari kapal. Jadi besi seberat kurang lebih 4 kg itu menghantam kepala seorang ayah bernama Luan V. Dyson yang sedang menunggu bareng keluarganya ya guys. Istrinya yaitu Liu Tu Fong juga kena dan mengalami luka parah di bagian wajahnya. Bahkan seorang pegawai Disneyland juga terluka di kakinya karena tali yang terlepas pada saat itu. Suasana pun jadi panik lah gara-gara banyak darah dan orang-orang pun berteriak minta bantuan. Tragisnya ayah tadi yang bernama Dosan meninggal 2 hari kemudian karena luka di kepalanya yang sangat parah, sedangkan istrinya mukanya tuh cacat permanen ya teman-teman. Dan ternyata ini semua gara-gara pegawainya yang iketin tali itu belum dapat pelatihan khusus tentang cara ngiketin kapalnya ini dengan benar. Makanya karena hal itu Disneyland harus bayar denda dan ganti rugi sekitar $25 juta kepada keluarga korban. Nomor 5.
Matterhorn Bobsleds. Fun fact-nya, Matterhorn Bobsleds ini adalah salah satu wahana tertua dan paling terkenal yang ada di Disneyland ya guys. Wahana ini tuh udah ada sejak tahun 1959. Bentuknya seperti gunung salju di Swiss gitu ya, dan para pengunjungnya akan naik kereta yang meluncur cepat, berbelok-belok tajam, dan melewati terowongan yang gelap. Meskipun kelihatannya seru, tapi ternyata di balik ini semua ada kisah kecelakaan yang sangat menyedihkan. Pada Mei tahun 1964 lalu, Mark Maples bersama dua temannya excited banget ya untuk naik wahana ini. Tapi entah karena kelalaian petugas atau Mark aja yang bandel, dia mutusin untuk melepas sabuk pengaman saat lagi naik ke puncak dan juga berdiri gitu. Otomatis dirinya langsung terpental keluar dari kereta, jatuh ke lintasan, dan kepalanya pun terbentur dengan begitu kerasnya. Mark juga akhirnya dinyatakan meninggal 3 hari kemudian karena luka parah di kepala dan juga tubuhnya. Nomor 4. Monorail Walt Disney World. Kejadian mengerikan yang satu ini sebenarnya emang bukan datang dari wahana permainannya ya. Cuma terjadinya tetap di lokasi taman bermain Disney Florida. Jadi ceritanya dulu di Walt Disney World tuh ada kereta monorail yang jadi transportasi utama di dalam taman bermainnya. Nah, di tanggal 5 Juni 2009 kemarin, waktu sudah lewat jam operasional atau sekitar jam 2 pagi, ada 2 monorail yang sedang beroperasi, yaitu monorail pink dan juga monorail purple. Mereka mindahin monorail ini untuk disimpan di garasi lah. Namun, untuk mindahin kereta ini, operatornya tuh harus mengatur jalur rel supaya keretanya bisa berpindah dengan aman ya teman-teman. Tapi disinilah kesalahannya. Operator yang bertugas ternyata tidak mastiin relnya itu sudah benar-benar berpindah ke jalur yang seharusnya. Supervisor yang ngawasin juga nggak meriksa dengan baik, dimana hanya mengandalkan radio dan juga tidak melihat langsung ke panel kontrolnya ya. Akibatnya monorail pink itu malah mundur ke jalur yang salah, yaitu jalur yang masih dipakai sama monorail purple. Terjadilah tabrakan yang luar biasa. Pengemudi monorail purple yaitu seorang pemuda bernama Austin Wennerberg yang baru berusia 21 tahun pada saat itu terjebak di dalam kabin dan juga berujung meninggal dunia. 6 penumpang dan 1 pegawai lainnya mengalami luka-luka saat itu, tapi beruntungnya berhasil diselamatkan. Nomor 3. People Mover. Baru juga 1 bulan beroperasi, sayangnya nih wahana People Mover malah bikin pengunjungnya meninggal dunia. Wahana ini seperti kereta kecil yang berjalan pelan di atas rel tinggi mengelilingi area Tomorrowland. Orang-orang tuh suka naik People Mover karena bisa melihat-lihat pemandangan dari atas sambil duduk santai gitu di dalam gerbong yang terbuka ya guys. Tapi pada bulan Agustus 1967, ternyata terjadi kecelakaan yang sangat menyedihkan. Seorang remaja laki-laki bernama Ricky Liyama mencoba melakukan aksi berbahaya. Dia lompat dari 1 gerbong People Mover ke gerbong lainnya saat kereta sedang bergerak dan juga masuk ke dalam terowongan. Dan sayangnya di sini dia terpeleset dan juga jatuh ke rel di bawahnya. Ricky jelas nggak bisa menghindar dari kereta yang datang di belakang ya. Tubuhnya terlindas dan terseret beberapa ratus meter sebelum akhirnya kereta bisa dihentikan oleh para petugas. Dan nyawa pria ini pun segera dinyatakan meninggal dunia di tempat. Nomor 2. Indiana Jones Adventure. Berikutnya datang dari wahana yang terinspirasi dari film Indiana Jones ya teman-teman. Wahana ini sebenarnya aku akuin seru ya, tapi namanya tuh hari sial, nggak ada yang tahu kapan kan terjadinya. Pada tanggal 25 Juni tahun 2000, seorang wanita muda asal Spanyol yang bernama Cristina Moreno, ceritanya baru nikah dan sedang honeymoon sembari naik wahana ini bareng suaminya. Setelah keluar dari wahananya, Cristina langsung mengeluh sakit kepala hebat, seperti kepalanya tuh berputar-putar gitu. Mereka baliklah ke hotel, tapi mengejutkannya tidak lama kemudian Cristina pingsan. Saat dibawa ke rumah sakit, para dokter ternyata mendiagnosanya telah mengalami pendarahan otak. Dia kemudian sempat dirawat di Amerika lalu dipindahkan ke Spanyol dengan bantuan pesawat khusus. Sayangnya, Cristina tidak pernah sadar lagi setelah itu dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 1 September tahun 2000 atau 2 bulan setelah naik wahana tersebut. Keluarga Cristina jelas gak terima dan segera memproses gugatan kepada pihak Disney di pengadilan. Namun, meskipun sempat saling ngotot-ngototan, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. Pihak Disney setuju bayar ganti rugi dalam jumlah yang tidak disebutkan, tapi mereka secara tegas tidak mengakui bahwa wahana Indiana Jones inilah yang menyebabkan kematian Cristina. Nomor 1. Serangan buaya.
Keluarga Lane Gross niatnya ngajak anak mereka ke Disney World dengan harapan bisa seneng-seneng sebelum mulai sekolah lagi ya. Tapi sayangnya liburan ini malah berujung malapetaka karena bocah berusia 2 tahun itu berujung ditarik masuk ke air oleh buaya waktu mereka lagi main di tepi laguna gitu guys. Walaupun ayahnya telah berusaha keras menyelamatkan anaknya itu, dimana bahkan sampai masukin tangannya ke mulut buaya untuk menarik Lane keluar, tapi buaya itu jelas terlalu kuat dan malah membuat Lane masuk ke dalam air. Selama berjam-jam pihak keluarganya tuh dibuat cemas, nangis, dan panik setengah mati, dimana bahkan 50 personal dikerahkan untuk mencari keberadaan anaknya ini. Baru tuh guys, setelah 16 jam berlalu, akhirnya pihak polisi mengumumkan kalau mereka telah menemukan tubuh sang bocah di dasar danau, namun dalam keadaan tidak bernyawa. Keluarga Lane Gross memilih untuk tidak menuntut Disney ke pengadilan ya. Mereka justru membangun Lane Thomas Foundation, sebuah yayasan untuk membantu anak-anak sakit dan juga keluarga mereka. Banyak orang sih menduga Disney ini memberikan uang ganti rugi dalam jumlah besar secara damai kepada keluarga Lane, tapi jumlah pastinya tidak pernah diumumkan kepada publik. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.